Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat pendengar, perkenalkan kami dari kelompok 4B peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 3 angkatan 10. Saya Riri, selaku host pada podcast kali ini. Kita namakan podcast ini adalah podcast sunat. Apa sih podcast sunat itu? Yaitu podcast Suara Nusantara. Nah, sahabat pendengar, pernahkah kita membayangkan seperti apa wajah Indonesia di masa depan? Apakah kita akan melihat negeri ini berdiri kokoh, rakyatnya sejahtera, dan alamnya terjaga? Untuk mengetahui jawaban itu semua, hari ini di podcast Suara Nusantara atau Sunat, kita akan membahas tentang visualisasi bangsa, bagaimana gambaran masa depan itu membangkitkan rasa cinta tanah air, memperkuat wawasan kebangsaan, dan menumbuhkan nilai-nilai bela negara. Bersama saya telah hadir 3 narasumber hebat nih. Yang pertama kita sapa dulu Mas Nugraha Budi Setiawan. Halo Mas Nugraha. Halo Mbak Riri, salam kenal. Salam kenal, gimana, sehat Mas? Sehat Alhamdulillah Mbak Riri sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat ya, luar biasa. Segar. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua. Di sini ada Mbak Laila Zoraya. Halo Mbak Laila. Halo, Apa halo Mbak kabarnya Riri, nih? teman-teman. Alhamdulillah sehat. Mbak Riri sendiri gimana? Alhamdulillah, Sehat? sehat. Oke, gimana segar? Oke, di Segar, sini segar, segar. yes. Narasumber yang terakhir nih, wah, yang tidak kalah muda dan hebat dan bersemangat ya di sini. Ada Mas Ragil Saputra. Halo Mas Ragil. Halo Mbak Riri, Segar-segar dulu Mas. segar. Segar. Oke, baik. Ya, terima kasih para narasumber sudah bisa hadir pada podcast kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya bisa mulai ke pertanyaan pertama nih. Untuk pertanyaan pertama, kita ke definisi dan kaitan. Saya mulai dari Mas Nugraha, boleh ya? Di sini Mas Nugraha, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tadi ya judul kita, visualisasi bangsa? Nah, dan bagaimana kaitannya dengan wawasan kebangsaan? Boleh dipersilakan waktu dan layarnya, Mas Nugraha. Oh, oke Mbak, baik. Saya jawab pertanyaannya Mbak ya. Kalau menurut saya visualisasi bangsa itu kayak kita lagi bikin film tentang Indonesia gitu Mbak. Nggak hanya peta, tapi soal siapa kita, mau jadi apa, dan sama mimpi-mimpi kita bersamanya gitu Mbak. Ibaratnya kalau mau bikin rumah itu kita perlu cetak birunya kan. Nah, visualisasi bangsa itu kayak cetak birunya Indonesia kalau menurut saya. Hubungan sama wawasan kebangsaan ya Mbak ya tadi ya. Gampangnya gini Mbak, wawasan kebangsaan itu kayak GPS-nya, sementara visualisasi bangsa itu petanya. Wawasan kebangsaan ngasih kita arahnya, nah dari situ kita bikin peta yang jelas tentang Indonesia yang makmur dan adil. Itu sih kalau menurut saya. Wah, keren ya. Di sini udah langsung ada perumpamaannya ya antara GPS dan ada juga dengan peta gitu. Oke, mantap. Mungkin saya bisa langsung ke pertanyaan kedua nih dari narasumber lainnya ya, seputar nilai bela negara. Saya mau ke Mbak Laila. Oke, kalau dari sisi bela negara, Mbak Laila, mengapa sih visualisasi ini penting? Silakan Mbak Laila. Baik Mbak Riri. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pendapat saya dari sisi bela negara itu saya memvisualisasikannya agak kompleks ya, karena bela negara itu tidak hanya menyangkut perang atau angkat senjata, tapi juga menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa melalui peran kita sebagai warga negara Indonesia. Contohnya, yang kecil-kecil aja di sekitar kita seperti saat kita mengabdikan diri di masyarakat, turut serta dalam kegiatan masyarakat, kemudian dengan kita menjaga tutur kata dan sikap kita dalam bermasyarakat itu juga termasuk visualisasi kita dalam sisi bela negara. Kemudian kalau kita melihat Indonesia ini sebagai Indonesia yang kuat dan makmur, kita juga harus mendorong diri kita sendiri untuk turut berkontribusi aktif melalui nilai bela negara, yaitu dengan
cara cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti itu Mbak Riri, pendapat saya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau yang sudah Mbak Laila terapkan nih di kehidupan sehari-hari, apa sih yang paling utama dari Mbak Laila nih? Untuk contohnya, Kalau Ya, kalau contoh saya dalam kehidupan saya sehari-hari itu saya aktif berkegiatan dalam masyarakat seperti ikut keanggotaan PKK ya, kalau kita sebagai anggota masyarakat seperti itu. wah, keren ya untuk ikut komunitas atau ya kelompok di masyarakat ya, lembaga atau masyarakat. Iya, turut Ya, aktif juga di kegiatan-kegiatan masyarakat. oke, keren. Oke, mungkin saya lanjut nih untuk part ketiga ya, mengenai perspektif dari generasi muda. Saya mau bertanya ke Mas Ragil. Nah, Mas Ragil, sebagai perwakilan generasi muda, kita semua kan anak muda nih. Nah, ini saya mau tahu pendapatnya dari perwakilannya. Bagaimana sih Mas Ragil membayangkan Indonesia yang ideal di masa depan? Silakan Mas Ragil. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Riri. Menurut saya pribadi, Indonesia di masa depan ialah negara yang maju, adil, makmur, dengan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Untuk mencapainya diperlukan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola negara, serta pemantapan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan. Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam mewujudkan Indonesia di masa depan yang ideal ialah transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi tata kelola, serta peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran sentral dalam mewujudkan Indonesia yang ideal di masa depan. Serta mereka perlu memiliki nasionalisme, integritas, dan kemampuan untuk berinovasi. Sekian, Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Kita lebih rileks lagi karena masih ada pertanyaan selanjutnya nih. Saya selanjutnya ingin mutar kembali ke Mas Nugraha. Saya pengen tahu atau mungkin sahabat pendengar ingin tahu juga nih tantangan nyata apa aja sih. Nah, di sini Mas Nugraha, apa tantangan terbesar kita untuk mewujudkan visualisasi ini, Mas? Baik Mbak Riri. Kalau menurut saya sendiri Mbak ya, tantangan terbesar kita itu untuk mewujudkan visualisasi bangsa itu yaitu wawasan kebangsaan sendiri itu Mbak. Sebagai GPS yang tadi saya bilang ya, kenapa menjadi tantangan terbesar? Kalau GPS yang ngaco, pasti peta yang dibuat juga akan berantakan Mbak. Kita akan kehilangan arah dan hanya fokus pada kepentingan kelompok masing-masing, bukan pada Indonesia secara utuh. Akibatnya sulit bagi kita untuk bergerak bersama mewujudkan film keren tentang Indonesia yang adil dan makmur tadi. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Tadi tantangan terbesarnya juga sudah dijelaskan oleh Mas Nugraha. Sekarang kami semua nih, saya maupun sahabat pendengar ingin tahu strategi bela negaranya dari Mbak Laila. Mbak Laila, bagaimana sih strategi praktis untuk menanamkan nilai bela negara agar visualisasi bangsa bisa terwujud, Mbak? Baik, kalau menurut saya strateginya itu bisa dimulai dari pendidikan formal seperti di sekolah, kemudian dari pendidikan non formal, ada dari kegiatan belajar masyarakat, coaching dan mentoring, kemudian mengikuti kelas literasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan cara penguatan karakter di sekolah melalui ekstrakurikuler, pendalaman akhlak dan agama, dan kemudian menanamkan nilai-nilai positif saat berada di sekolah tersebut. Yang ketiga, kita bisa turut aktif dalam kegiatan masyarakat, seperti melakukan pelayanan sosial atau penyuluhan kesehatan. Yang selanjutnya kita juga harus menjadi teladan, mencontoh keteladanan dari pemimpin kita. Jadi sebagai pemimpin yang baik harus dapat menjalin hubungan yang solid juga dengan timnya, dapat memberikan motivasi dan semangat supaya timnya tetap harmonis. Yang terakhir, nilai bela negara itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti taat hukum, menjaga lingkungan, dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Seperti itu, Mbak Riri. Terima kasih Mbak Lela. Tantangan sudah, lalu juga tadi strategi bela negaranya sudah. Pertanyaan terakhir, nah peran pemuda dalam visualisasi ini apa sih mungkin dari Mas Ragil ya? Apa peran generasi muda untuk mewujudkan visualisasinya? Terima kasih Mbak Riri. Wah, ini sesuai dengan kita-kita ini masih muda ini. Generasi muda memiliki peran krusial dalam mewujudkan visualisasi bangsa, yaitu citra ideal yang ingin dicapai oleh suatu bangsa.
Mereka adalah agen perubahan yang dapat membawa bangsa menuju kemajuan melalui berbagai cara, seperti menjaga identitas bangsa, melestarikan budaya, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Beberapa peran penting generasi muda dalam mewujudkan visualisasi bangsa yaitu menjaga identitas dan budaya bangsa, melestarikan budaya, memahami sejarah, menghargai keberagaman, pendidikan dan keterampilan, kewirausahaan, berpikir kritis dan kreatif, menggunakan teknologi, menyuarakan aspirasi, menjadi agen perubahan, menjaga toleransi, membangun dialog, serta meningkatkan nasionalisme. Generasi muda sendiri adalah tulang punggung bangsa. Peran mereka sangat penting dalam mewujudkan visualisasi bangsa yang ideal. Dengan mengembangkan potensi diri, menjadi identitas bangsa, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, generasi muda dapat menjadi motor penggerak perubahan dan membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Oke, ya karena pertanyaan demi pertanyaan tadi sudah ditanyakan kepada narasumber, sekarang sebelum kita tutup, saya ingin minta pesan singkat aja nih ya dari masing-masing narasumber. Apa satu hal yang harus kita pegang untuk mewujudkan visualisasi bangsa? Singkat aja ya, mungkin dari Mas Nugraha dulu boleh? Oke, baik Mbak. Ya, pesan singkat dari saya terus perkuat GPS kita yaitu wawasan kebangsaan itu sih Mbak. Sebab visualisasi bangsa nggak bisa wujud kalau GPS-nya arahnya nggak jelas. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Lela. Kalau pesan singkat saya dari sisi bela negara, kita bisa mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, dimulai dari diri kita sendiri. Mantap. Mas Ragit? Hal yang perlu dipegang untuk mewujudkan visualisasi bangsa adalah persatuan dalam keberagaman. Ini berarti memahami dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Oke, ya itulah pesan-pesan dari ketiga narasumber kita pada podcast kali ini. Terima kasih ya untuk ketiga narasumber atas pemikiran dan inspirasinya. Sahabat pendengar, visualisasi bangsa bukan sekedar angan-angan, tapi peta menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita jaga wawasan kebangsaan, jalankan nilai-nilai bela negara, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang kita impikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Sampai jumpa.